Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pendekatan alternatif dalam membangun sistem dan pengembangan aplikasi bagi perusahaan adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh untuk ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Tahap analisis sistem merupakan tahap yang kritis dan sangat penting karena kesalahan di dalam tahap ini akan menyebabkan kesalahan di tahap berikutnya. Alasan perlunya dilakukan analisis sistem yaitu adalah salah satunya problem solving. Sistem lama tidak berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu analisis diperlukan untuk memperbaiki sistem sehingga dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Harus jadi problem solving itu gimana caranya kita mengetahui kebutuhan dari organisasi tersebut. Dan di sini ada kebutuhan baru. Adanya kebutuhan baru dalam organisasi atau lingkungan sehingga diperlukan adanya modifikasi atau tambahan sistem informasi untuk mendukung organisasi. Jadi kalau emang dari kebutuhan terbaru tidak merubah sesuatu yang enggak signifikan, maka organisasi tidak ada perubahan. Terus ada mengimplementasikan ide atau teknologi baru. Teknologi baru tersebut harus mengikuti di era zaman sekarang biar bisa mengikuti era global 4.0. Terus ada peningkatan performance sistem secara keseluruhan. Jadi dari yang saya sebutkan, salah satunya harus dilihat dari performance supaya bisa terselenggarakan dengan lancar. Terima kasih. Ada prinsip dasar desain. Terdapat dua sistem prinsip dasar. Yang pertama, desain sistem monolitik, yaitu struktur sistem operasi sederhana yang dilengkapi dengan operasi dual pelayanan sistem call yang diberikan oleh sistem operasi. Ditekankan pada integrasi sistem. Resource mana yang bisa diintegrasikan untuk memperoleh sistem yang efektif terutama dalam cost. Fungsinya untuk membangun perangkat lunak pada sistem operasi. Yang kedua, desain sistem modular merupakan pendekatan desain yang membagi sistem menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut modul atau skid, yang dapat dibuat secara independen dan kemudian digunakan dalam sistem yang berbeda, yang ditekankan pada pemecahan fungsi-fungsi yang memiliki independensi rendah menjadi modul-modul atau subsistem fungsional yang terpisah sehingga memudahkan kita untuk berkonsentrasi mendesain per modul. Selanjutnya akan disampaikan. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dasar dalam proses desain. Yang pertama ada mendefinisikan tujuan sistem di mana tidak hanya berdasarkan informasi pemakaian, akan tetapi juga berupa telah abstraksi dan karakteristik keseluruhan kebutuhan informasi sistem. Yang kedua, membangun sebuah model konseptual di mana berupa gambaran sistem secara keseluruhan yang menggambarkan satuan fungsi sebagai unit sistem. Yang ketiga, menerapkan kendala-kendala organisasi, di mana menerapkan kendala-kendala sistem untuk memperoleh sistem yang paling optimal. Yang keempat, ada mendefinisikan aktivitas pemrosesan data, di mana mendefinisikan ini dapat dilakukan dengan pendekatan input, proses, dan output. Yang kelima, menyiapkan proposal sistem desain, di mana proposal ini diperlukan untuk manajemen apakah proses selanjutnya layak untuk dilanjutkan atau tidak. Sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, next slide. Elemen-elemen pengetahuan yang berhubungan dengan proses desain sistem. Yang pertama, sumber daya organisasi bertumpu pada 5 unsur organisasi, yaitu man, machine, material, money, and methods. Yang kedua, informasi kebutuhan dari pemakai. Informasi yang diperoleh dari pemakai selama fase analisis sistem. Yang ketiga, kebutuhan sistem. Sistem hasil dari analisis sistem.
Yang keempat adalah metode pemroses data. Apakah manual, elektromanual, facade card, atau computer based? Yang kelima yang terakhir adalah operasi data. Ada beberapa analisis operasi data. Yang pertama adalah capture, classy, arrange, calculate, summarize, store, review, and reproduce. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah pendekatan pengembangan sistem. Beberapa pendekatan untuk mengembangkan sistem, yaitu yang pertama adalah pendekatan klasik. Metodologi pendekatan klasik mengembangkan sistem dengan mengikuti tahapan-tahapan pada sistem life cycle. Yang kedua, pendekatan terstruktur, dilengkapi dengan alat-alat dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan didapatkan sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas. Yang ketiga adalah pendekatan dari bawah ke atas, bottom up approach. Pendekatan ini dimulai dari level bawah organisasi, yaitu level operasional di mana transaksi dilakukan. Selanjutnya ada pendekatan dari atas ke bawah, top down approach. Dimulai dari level atas organisasi, yaitu level perancangan strategi. Pendekatan ini dimulai dari mendefinisikan sasaran dan kebijaksanaan organisasi. Lalu ada pendekatan sepotong, piecemeal approach, atau pengembangan yang menekan pada suatu kegiatan atau aplikasi tertentu tanpa memperhatikan posisinya di sistem informasi atau tidak memperhatikan sasaran organisasi secara global. Lalu ada pendekatan system approach, memperhatikan sistem informasi sebagai satu kesatuan integrasi untuk masing-masing kegiatan atau aplikasinya dan menekan sasaran organisasi secara global. Terima kasih. Selanjutnya ada pendekatan sistem menyeluruh, total system approach. Pendekatan pengembangan sistem serentak secara menyeluruh sehingga menjadi sulit untuk dikembangkan ciri klasik. Lalu ada pendekatan modular approach. Pendekatan dengan memecah sistem kompleks menjadi modul yang sederhana sehingga sistem lebih mudah dipahami dan dikembangkan, tepat waktu, mudah dipelihara ciri dan struktur. Lalu ada perspektif sistem sosioteknik, membantu menghindari pendekatan teknologi murni pada sistem informasi. Penekanannya adalah pada perlunya optimasi kinerja sistem secara keseluruhan, baik teknis maupun perilaku. Hal ini berarti bahwa teknologi harus diubah dan didesain agar sejalan dengan kebutuhan organisasi dan individu. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pendekatan lompatan jauh atau Great Loop Approach. Pendekatan yang menerapkan perubahan menyeluruh secara serentak menggunakan teknologi canggih. Pendekatan berkembang atau Evolutionary Approach. Pendekatan yang menerapkan teknologi canggih hanya untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukan saja. Untuk memilih metodologi yang paling baik yang digunakan dalam suatu organisasi harus dilakukan beberapa pertimbangan yang matang. Pasalnya tidak semua organisasi bisa sesuai atau cocok dengan metodologi yang ada. Beberapa pertimbangan yang harus dicermati sebelum memilih metodologi yang diterapkan adalah kejelasan kebutuhan pengguna, penguasaan teknologi, tingkat kerumitan sistem, tingkat kehandalan sistem, waktu pelaksanaan, dan visibilitas jadwal pelaksanaan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya, 5 tahapan yang dapat disebutkan menurut Leudon untuk pemecahan masalah. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Kedua, menyelidiki dan memahami masalah. Ketiga, memilih opsi terbaik. Keempat, mendesain solusi dengan teknik desain fisik. Kelima, mengimplementasikan solusi. Dalam suatu metodologi pengembangan sistem dibutuhkannya alat dan teknik. Alat yang biasanya digunakan untuk metodologi sistem ialah gambar, grafik, kamus, data, dan struktur Inggris atau formulirnya untuk mencatat dan menyajikan data.
Macam-macam alat. Yang pertama adalah diagram HIPPO, suatu metodologi yang dikembangkan dan didukung oleh IBM. HIPPO sebenarnya alat dokumentasi program, akan tetapi sekarang banyak digunakan sebagai alat desain dan teknik dokumentasi. Yang kedua adalah diagram aliran data, suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem. DVD tidak memiliki kontrol terhadap alirannya, tidak ada aturan mengenai keputusan maupun pengulangan. Yang ketiga adalah diagram keterhubungan entitas, suatu model data berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpanan. Yang keempat atau yang terakhir adalah diagram perubahan status. Diagram status mengharuskan sistem yang dijelaskan terdiri dari sejumlah status terbatas. Terkadang ini memang masalahnya. Sementara di lain waktu adalah abstraksi yang masuk akal. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan mengenai macam-macam teknik yang digunakan. Yang pertama adalah teknik manajemen proyek, yaitu suatu metode pengelolaan yang dikembangkan secara ilmiah dan intensif sejak abad ke-20 untuk menghadapi kegiatan khusus yang berbentuk proyek. Hal ini agar usaha yang dilakukan mencapai secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah teknik menemukan fakta. Teknik menemukan fakta terdiri dari wawancara, kuesioner, rekam view, dan observasi. Metode ini digunakan untuk menemukan informasi dari kelompok atau individu. Yang ketiga adalah teknik analisis biaya atau manfaat. Suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya yang terkait dengan investasi dengan manfaat yang diharapkan untuk didapatkan. Yang keempat atau yang terakhir adalah teknik untuk menjalankan rapat. Hal ini dilakukan untuk menjalankan rapat agar rapat itu berjalan dengan efektif dan efisien. Setelah diterangkan dari materi pertama hingga materi terakhir, dapat ditarik kesimpulan yaitu perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi, mulai dari gambar-gambar yang tak bermakna di dinding-dinding gua, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang kemudian dikenal dengan nama internet. Dari perkembangan teknologi sampai saat ini telah memunculkan beberapa jenis kegiatan di banyak bidang-bidang yang berbasis seperti pada bidang pendidikan, bidang pemerintah, perbankan, komersil, kesehatan, dan masih banyak lagi. Beberapa dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi informasi dapat kita jadikan pertimbangan bagaimana kita harus menggunakan informasi sebaik-baiknya, terutama penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang sedang populer saat ini seperti internet, handphone, dan televisi. Saran segala bentuk aplikasi maupun data dari perkembangan teknologi informasi yang sudah ada semuanya sangat bermanfaat bagi kita. Namun beberapa orang yang tidak dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dengan baik justru akan merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai pendekatan alternatif dalam membangun sistem dan mengembangkan aplikasi bagi perusahaan digital. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.